Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang hingga detik ini rahmat dan nikmatnya kita rasakan, kita gunakan bagi kemanfaatan hidup kita. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah, kepada keluarganya, para sahabat, dan tentu saja kepada penerus perjuangan beliau. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, kali ini saya berada di teras Masjid Agung Al-Muhtadin yang letaknya di Kecipung. Ini adalah masjid terbesar di Oku Selatan dan juga belum lama diresmikan. Artinya masjid ini termasuk masjid yang masih baru. Nah, kali ini saya bersama pengurus masjidnya yang sering kita katakan atau kita sebut dengan marbot. Ada juga di daerah lain bilangnya merbot. Ada juga yang mengatakan garin, itu di daerah Padang. Tapi intinya mereka inilah yang menjadi titik sentral sehingga masjid itu bisa aktif terutama dalam pelaksanaan sholat wajib 5 waktu. Nah, dan saya bersama Pak Badarudin, ya, saya ingin menanyakan ya mengenai apa sih yang mendorong Pak Badarudin ya memilih menjadi marbot, ya kan, karena banyak orang ini yang sungkan gitu. Karena apa? Ya karena terikat, sobat-sobat, ya kan, dia harus standby kan di masjid, dan segala macam gitu kan. Nah, itulah yang ingin saya sedikit tanya wawancara dengan Pak Badarudin. Akan tetapi sobat-sobat, seperti biasa, sebelum kami mengadakan jawab, bagi sobat-sobat yang belum melaksanakan subscribe-nya, silahkan dilakukan, tekan subscribe warna merah dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like dan share-nya. Nah, terima kasih sobat-sobat yang sudah melaksanakan subscribe-nya. Semoga subscribe sobat-sobat menjadi salah satu andil bahwa sobat-sobat juga sudah sama-sama berdakwah dengan saya, menyebarkan kebaikan yang insya Allah menjadi amal jariah dan pahalanya akan tetap mengalir walaupun sobat-sobat sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah sobat-sobat, kita mulai saja tanya jawab dengan Pak Badarudin yang berada di sebelah saya. Pak Badar, ya, Pak. Pertama saya ingin tanya nih, apa yang mendorong Pak Badar memilih menjadi marbot atau pengurus masjid yang menyelenggarakan hampir keseluruhan sehingga masjid ini menjadi aktif, ya kan? Nah, jadi kira-kira apa tuh yang mendorongnya, motivasinya, ya kan? Nah, silakan Pak Badar. Dalam sebuah kutipan hadis Rasulullah bahwa dikatakan salah satu di golongan hamba nanti di hari kiamat, salah satu yang dari dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang hatinya terpaku atau terpaut dari masjid. Itulah yang pertama yang melatar belakangi saya cinta kepada masjid, karena masjid adalah rumah Allah. Jadi kita menjadi pengurus masjid pada hakikatnya pengurus masjid bukan penguasa masjid, tapi adalah pelayan bagi masyarakat, pelayan bagi umat. Jadi masjid ini secara tipikal kan ada 5 tingkatan, Pak ya. Ada masjid jami yang berada di desa, ada masjid besar yang berada di kecamatan, ada masjid agung yang berada di kabupaten, alhamdulillah sedang tadi, kemudian masjid raya di tingkat provinsi, dan masjid nasional yaitu di Jakarta. Artinya tingkat kemakmuran masjid menurut pendapat saya bukan hanya secara fisik pembangunan masjid, tapi pelayanan ibadah di masjid. Nah, sehingga yang kami lakukan, saya sebagai marbot itu memang harus mengerti dan menguasai dari katakanlah WC sampai atap, jadi dari tingkat bawah sampai pucuk.
Jadi memang menyeluruh ya. Iya. Ayo, jadi kalau ada yang bocor tuh harus tahu kan, Iya. harus tahu, harus segera diinikan Iya, kan, sehingga dilaporkan. ya sehingga tetap apa jamaah kesini ini tetap nyaman, Iya, ya kan, sehingga betah di sini kan. Iya. Iya. Kalau bisa ya kangen lagi ke sini kan, Iya. seperti itu Iya. gitu kan. Oh, jadi motivasinya adalah motivasi seperti itu. Iya. Ya kan? Ya karena ya banyak orang yang ini kan, yang apa melihat, oh kalau jadi ini nih terikat. Iya, Pak. Iya kan, terikat karena dia harus 5 waktu itu paling tidak Iya, harus, ya harus standby di situ kan. Kalau tidak, ya itu kan akhirnya masjid itu kan tidak aktif, Iya. gitu kan. Padahal intinya masjid itu yang paling utama adalah melaksanakan sholat 5 waktu kan. Nah itu. Nah kemudian sebelum ini apa profesi Pak ini, Pak Badar gitu kan? Kan kalau Apol memang sudah pernah juga dulu jadi apa merebut seperti ini gitu kan? Kalau kemarin progres kita honor, Pak, di Ah, beberapa iya. sekolahan ya. Ah. Pernah di Pisang Tinggi jam setengah 4 tuh kadang berangkat sampai sana kan jauh. Pernah honor di Syekh Muhammadiyah. Alhamdulillah ini diresmikan tanggal 28 Maret 2018. Ketika diresmikan karena kita aktif di masyarakat sini, alhamdulillah didukung oleh masyarakat untuk ditempatkan di sini. Dalam mudah dari pihak Pemda kita diakomodir untuk menempatkan di sini. Makanya dari pelaksanaan itu, masjid itu yang kami jalankan ada 3 hal, Pak ya. Ya. Sebagai pusat kuliah, yaitu perasaan ibadah sebagai tarbiyah, pendidikan, sampai sini sudah berjalan MPA, ada seratusan Pak. Jadi ada yang kami lakukan di siang hari, ada yang di sore hari, sebagai pusat ijtimaiyah atau pusat kegiatan sosial masyarakat atau nilai kemasyarakatan. Salah satunya yang kami berikanlah hikmah pelayanan masyarakat, misalkan hari Jumat Pak ya. Hah? Itulah kita sediakan antara 150 sampai 200-an bungkus nasi gratis untuk katakanlah sebagai bentuk silaturahim dan berbagi dari Oh, betul. Nah kemudian ya, kira-kira ada perbedaan ketika Pak Badar menjalankan profesi yang dulu, ya kan, dibandingkan dengan profesi yang sekarang, gitu kan? Ya dari suasana batinnya, gitu kan, dari kehidupan Pak Badar, gitu. Kira-kira ada tidak beda? Ada Pak. Ada ya. Jadi ketika ibaratnya kita itu kan di sini PGA Pak ya, pegawai gaji Allah. Oh iya. PGA, pegawai gaji Allah. Ya. Pegawai gaji Allah. Ya, Ya. masjid adalah rumahnya Allah, tempatnya orang beribadah. Sekali lagi, pengurus masjid atau marbot ini bukan pengasuh tapi pelayan bagi masyarakat. Ketika kita tulus dan ikhlas, misalkan ada pokoknya sesuatu yang kita anggap itu memang walaupun bukan spesies kita, tapi kita lakukan semua. Insya Allah nanti alhamdulillah saya rasakan kemudahan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi lain. Alhamdulillah keluarga sehat, ya kalau rezeki alhamdulillah ya. Alhamdulillah cukup, ya. Oleh pemerintah juga perhatikan. Ya. Jadi memang memang janji Allah itu memang ditepati ya. Kalau kita menolong agama Allah, ya Allah akan menolong kita, ya kan, seperti itu. Walaupun ya, tapi Pak Badar tidak merasa tidak merasa terbatasi ya aktivitasnya. Tidak ya. Ya kan ada orang yang merasa terikat akhirnya kan tidak betah. Iya kan ya, tapi karena Pak Badar ini mungkin niatnya itu karena Allah, ya kan, karena merasa ini rumah Allah. Nah, jadi ya enjoy baik kan itu. Nah karena disitulah mungkin intinya akhirnya Allah juga memberi balasan kepada Pak Badar. Terus harapannya apa nih, harapan ke depannya ini mengenai masjid ini, aktivitas masjid ini, kira-kira ada rencana-rencana ke depan gitu memajukan. Jadi Masjid Agung ini kan dikenal dengan Islamic Center Pak ya. Di sini dikenal dengan kedepannya memang diharapkan sebagai pusat siarnya Islam di Oku Selatan atau ikon simbol Islam di Oku Selatan. Karena di sini dengan kapasitas bangunan lahan yang kurang lebih 3 hektar, ini ada Masjid Agung tadi, di belakang tuh ada gedung serbaguna, di belakang tuh ada asrama haji. Harapan ke depan mudah-mudahan dengan berjalannya seiring waktu, mudah-mudahan Allah juga angkat yang namanya wabah COVID corona ini, masyarakat kembali seperti semula, berbondong-bondong, bersemarak membangunkan masjid. Ya, karena sekali lagi bahwa salah satu cirinya orang yang beriman adalah dia cinta kepada masjid. Di kedepannya kalau ketika sudah difungsikan, mudah-mudahan harapannya masjid ini semakin makmur dan ramai, berdiri di atas untuk semua golongan, ya siapapun itu.
makmur masjid berarti makmur juga rakyatnya. Iya, Pak. Iya kan, makmur Insya juga Allah. daerah Iya, kita iya. selatan karena Iya. kan tergantung di masjid ini Iya, kan, iya. Mbak itu. Iya. Nah kalau boleh tahu kira-kira kegiatan apa yang ada yang rutin, barangkali kan mungkin nanti pemirsa juga bisa tahu kan, bisa Iya, Pak. informasikan, bisa datang ke sini kan yang sudah rutin, apa ada pengajian apa kan, kalau anak TPA anak-anak Iya, ya, iya, mungkin iya. ada ibu-ibunya kan, Iya. atau remaja atau bapak-bapak, kira-kira ada ya kira-kira. Ada, Pak. Jadi alhamdulillah sini sudah ada firma, Pak ya. Sudah ada firma di masjid ya. karena wajah masjid Al-Mutadin atau Agung Mutadin. Kalau memang firma kabupaten pusatnya di sini, Pak. Firma kabupaten. Nah, untuk tingkat anak-anak sebagai mengakomodir kami adakan namanya Hamas, Pak. Himpunan Anak-anak Masjid. Yang usianya dari TK sampai SMA kelas 2. Nah, mereka inilah kadang-kadang yang menjadi pemakmur yang paling ramai di tingkat jamaah paling jamaah itu ya. Iya, anak-anak. Iya, anak-anak. Cuman ya maka mohon maaf Namanya pada anak-anak kan? iya, Iya. mohon maaf pada jamaah mungkin ketika sholat ada kurang nyaman namanya anak, tapi kita berprinsip ketika kita tidak mendengar lagi suara anak-anak ribut dan tertawa di hari ini, kita khawatir yang akan datang masjid akan sepi. Jadi kita mohon maaf juga pada masyarakat yang mungkin ketika sholat terganggu dengan suara anak-anak. Tapi itulah kalau anak-anak sudah ada rasa cinta ke masjid saat ini, mudah-mudahan kedepannya generasi kita semakin bagus. Jadi apa istilahnya, membiasakan dia sejak dini akrab dengan masjid. Ya, jangan seperti yang biasa terjadi kan, lah kadang-kadang lah tua baru kena berkeluarga kan, nah itu jadi memang harus dari awal. Kemudian yang bagian selain anak-anak ada ada, Pak. Ada. Untuk bapak-bapak yang rutin ya gabung, Pak ya. Jadi takmir nanti meliputi bapak-bapak dan ibu-ibu dan anak-anak. Kegiatan rutin dulu sudah berjalan kajian akad pagi, cuman kendala itu kita ke depan kita aktifkan kembali. Kemudian yang rutin sekali tiap malam Jumat itu majelis taklim zikir itu tiap malam Jumat ya rutin itu. Kemudian akad pagi Minggu itu biasanya sholat duha bersama jam 8 nanti anak-anak sholat duha bersama. Ya, ini kami sampaikan pada masyarakat dan warga, masjid kita ini masih menerima lowongan sebanyak-banyaknya. Lowongan sebagai apa? Sebagai peserta sholat berjamaah. Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Badar dan harapan kita semua, harapan Opo Selatan sebenarnya kan, harapan Opo Selatan masjid ini menjadi makmur. Karena dengan makmurnya masjid berarti ada keberkahan dari Allah kan, makmur masjid makmur pula rakyatnya kan. Nah itu jadi sobat-sobat, itulah sedikit tanya jawab saya dengan Bapak Badar sebagai marbot di masjid ini. Kita sudah dengar apa yang diungkapkannya, apa motivasinya, apa niatnya, dan juga apa yang sudah dilakukan di masjid ini. Dan tentu saja apa yang Pak Badar lakukan ya mungkin masih belum seberapa gitu kan, tapi itu sudah hal yang luar biasa karena ya tanpa ada yang mau peduli dengan masjid ini, mau mengurusi masjid ini yang sebenarnya ini adalah rumah Allah. Ya, rumah Allah, dan yang datang adalah tamu-tamu Allah. Dan masjid ini sebenarnya juga pusat dari kejayaan dan kemenangan umat Islam. Karena masjid ini adalah benteng umat Islam yang pertama dan terakhir. Nah, jangan sampai ya ada hadis Rasulullah yang mengatakan salah satu tanda akan datangnya kiamat adalah orang umat Islam bermegah-megah membangun masjid tetapi kosong dari jamaah. Nah, maka dari itulah Pak Badar ini dengan sekuat tenaga, dengan ikhlas tentunya karena Allah, bagaimana masjid ini bukan hanya mentereng saja di bangunan fisiknya, akan tetapi juga makmur dengan aktivitas kegiatan untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah, menimba ilmu, dan tentu saja meramaikan sholat jamaahnya yang 5 waktu. Demikian saja sobat-sobat perbincangan kami pagi ini. Semoga sobat-sobat mendapat informasi yang bermanfaat sehingga mendorong kita untuk juga ikut memakmurkan masjid. Demikian, Nasru minal lopatung korib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.